Pasca tahun 1998, Indonesia itu melakukan salah satu perombakan institusional paling masif loh di dunia. Bayangin, dari sistem yang tadinya super terpusat, berubah total jadi demokrasi modern. Pertanyaannya, gimana sih cara Indonesia merombak total struktur kekuasaannya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh lihat ini, perubahannya itu benar-benar ada di jantung sistem politik kita. Dari yang tadinya cuma ada satu lembaga yang paling berkuasa, jadi sistem di mana kekuasaan itu disebar dan saling mengawasi. Ini bukan cuma perubahan aturan, tapi pergeseran filosofi yang, wow, luar biasa. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa besar perubahannya, kita coba kilas balik dulu ya. Seperti apa sih sistem yang lama itu sebelum reformasi? Dulu itu, sebelum ada amandemen, semua kekuasaan negara itu sumbernya cuma satu, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jadi MPR ini bukan cuma sekedar salah satu lembaga pemerintahan biasa. Dia itu ibaratnya induknya, sumber dari semua kekuasaan lain. Kebayangkan betapa terpusatnya sistem kita waktu itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian serunya nih. Gimana proses raksasa ini benar-benar mendesain ulang? Ya, semuanya. Perubahan ini tuh nggak terjadi tiba-tiba ya. Prosesnya sangat terencana. Dilakukan selama 4 tahun lewat 4 tahap amandemen UUD kita. Jadi ini kayak membangun rumah baru gitu. Pelan-pelan, bata demi bata, fondasi demokrasi Indonesia yang baru pun diletakkan. Prinsip utama yang jadi kompas reformasi ini cuma satu, checks and balances. Sederhananya, saling awasi dan saling imbangi. Idenya simpel tapi kuat. Nggak boleh ada lagi satu lembaga yang superpower. Setiap lembaga harus bisa mengintip kerjaan lembaga lain dan juga harus siap diintip. Nah, ini nih yang benar-benar jadi game changer. Terus, hasilnya gimana? Seperti apa sih peta kekuasaan yang baru di Indonesia sekarang? Ini dia perubahan paling utamanya. MPR, yang tadinya jadi lembaga tertinggi, sekarang nggak lagi. Kekuasaannya dipreteli, fungsinya jadi spesifik banget. Cuma untuk mengubah UUD dan melantik presiden wakil presiden. Benar-benar transformasi total. Lalu, kekuasaan untuk bikin undang-undang sekarang dipegang penuh sama siapa? Ya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ini jelas bikin posisi DPR sebagai lembaga legislatif utama jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nggak cuma itu, ada juga lembaga baru yang dibentuk, yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Tujuannya apa? Simple, biar suara daerah-daerah, provinsi-provinsi bisa lebih kencang terdengar di pusat. Jadi aspirasi daerah nggak cuma numpuk di Jakarta aja. Di sisi hukum, perombakannya juga nggak main-main. Ada 2 pemain baru yang super kuat. Pertama, Mahkamah Konstitusi. Ini ibarat penjaga gawang konstitusi kita. Dan yang kedua, Komisi Yudisial. Tugasnya buat mengawasi wasit alias para hakim. Jadi lengkap kan? Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Selain merombak 3 pilar utama kekuasaan, ada juga kategori institusi baru yang lahir. Tujuannya buat melindungi kepentingan kita semua, kepentingan publik secara langsung. Nah, disinilah lahir lembaga-lembaga yang mungkin sering kita dengar namanya. Ada KPU, BPK, KPK, Ombudsman, Komnas HAM. Mereka ini semua dirancang untuk jadi anjing penjaga yang independen. Bekerja bebas dari campur tangan politik, dan tugasnya ya menjaga demokrasi dan memastikan pemerintah akuntabel. Coba kita ambil satu contoh ya, biar lebih kebayang. Kita zoom in ke KPK. Di satu sisi, fungsinya krusial banget buat memberantas korupsi. Tapi, di sisi lain, kita semua juga tahu tantangan yang dihadapi sekarang nggak mudah. Mulai dari pelemahan lewat aturan, konflik dengan lembaga lain, sampai kepercayaan publik yang naik turun. Dan ini nih yang membawa kita ke poin paling penting. Ternyata membangun sistem baru itu satu hal, tapi bikin sistem itu beneran berjalan efektif, wah, itu tantangan lain lagi. Jadi, apa aja sih tantangannya? Macam-macam. Kadang ada tumpang tindih wewenang, jadi bingung siapa ngerjain apa. Terus intervensi politik pas pemilihan pimpinan lembaga juga masih jadi PR besar. Belum lagi koordinasi antar lembaga yang kadang masih lemah. Dan yang paling bahaya, ada upaya pelemahan institusi dari dalam lewat perubahan undang-undang. Plus, sumber daya yang terbatas. Semua ini jelas jadi ancaman. Tapi, kita harus ingat, di tengah semua tantangan itu pencapaian inti dari reformasi ini nggak bisa dipungkiri. Pergeseran mendasar dari sistem di mana satu lembaga jadi raja ke sistem di mana kekuasaan itu dibagi-bagi, itu adalah warisan terbesarnya. Titik. Jadi, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Indonesia sudah berhasil loh membangun ulang fondasi demokrasinya dengan sangat radikal.
Pertanyaannya sekarang, mampukah kita sebagai bangsa dan masyarakat melindungi apa yang sudah diperjuangkan dengan susah payah ini?